Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang kasih. Mari kita akan masuk di dalam ibadah kita. Bapak Gembala akan pimpin kita di dalam doa. Mari saya jemput Bapak Ibu, kita berdiri bersama-sama. Kita akan awali ibadah kita di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari pertama di bulan Desember 2024. Kami masih diberikan kesempatan dan kami masih diberi kesehatan untuk kami ada di tempat ini. Kami siapkan seluruh hidup kami, hati kami, seluruh pikiran, kekuatan, bahkan semua yang nempel dalam hidup kami. Kami siapkan untuk persembahkan kepada Tuhan. Terlebih pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa Roh Kudus tolong kami agar hari ini benar-benar kami persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa dan kami serahkan acara ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Jemahan Roh Kudus yang sangat kami butuhkan untuk memimpin dan menuntun kami. Kami berdoa buat anak-anak-Mu masih dalam perjalanan, tuntun dan hantar mereka boleh penuh dengan sukacita berada di dalam ruangan gereja ini. Kami boleh bersama-sama bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Izinkan kami untuk berdoa. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Berkati dari pulau ke pulau, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote. Kami percaya Indonesia ada di dalam rencana Tuhan yang besar. Indonesia ada di dalam rencana Tuhan, di mana keselamatan bangsa-bangsa itu berawal dari Indonesia. Itu sebabnya kami berdoa, izinkan kami ambil bagian di dalamnya Tuhan. Izinkan kami untuk turut serta sesuai dengan amanat agung itu. Kami boleh bersaksi, kami boleh saksikan tentang Tuhan, tentang Juru Selamat di bangsa kami Indonesia. Terima kasih, kami berdoa buat pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah hikmat yang daripada Tuhan boleh memenuhi mereka sehingga mereka boleh memimpin dengan takut dan cinta akan Tuhan. Terima kasih Gereja Betel Indonesia. Kami berdoa dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu, pakai Bapak Ruben Adim, Bapak Gideon, Bapak Sudi Dharma, Bapak Pendeta Barnabas Heru, juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Kami percaya hari ini Tuhan ada di sini. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk memberkati Tuhan. Kami buka ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari meninggikan Dia, mengagungkan Dia sebagai Raja yang besar. Engkau Yesus, Engkau yang kami puja. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Allahku. Terpujilah Engkau.
Yesus adalah Raja. Dia Allah yang layak kita sembah. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Berikan hormat dan syukur yang terbaik hanya kepada Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Naikkan ucapan syukurmu kepada Dia. Izinkan Yesus untuk masuk dan memerintah di dalam hidupmu. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Oh Yesus, terima kasih. Kesempatan indah pagi hari ini ya Bapa, untuk kami boleh ada di tempat ini, menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Bertahtalah Engkau di atas pujian kami pagi hari ini Bapa. Hadir-Mu yang akan memampukan kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Kita semua siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Loh, kok nggak ada yang jawab? Kita semua siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terindah untuk Allah kita. Yeay. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Kepada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab pada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab pada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab pada kuasa. Saudara percaya di dalam pujian kita ada kuasa? Amin. Mari sekali lagi kita akan bersorak-sorai bagi Allah kita, karena Dia adalah Allah yang layak untuk ditinggikan dan dipuji. Yeay. Amin. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai
sudah ditebus. Kita memuji dan memuliakan Dia oleh karena kebaikan yang sudah Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Dia akan mencurahkan berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Hey. Hey, mari menari. Hey. Hey. Amin. Bahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagia. Siapa orang yang berbahagia? Saudara dan saya adalah orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Karena Dia akan mencurahkan berkat-Nya buat kita semua. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat, curahkan mujizat-Mu, curahkan kerahsiaan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih, amin, kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat, curahkan mujizat-Mu, curahkan kerahsiaan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih, Haleluya. curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat, curahkan mujizat-Mu, curahkan kerahsiaan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih, curahkan kuasa-Mu, haleluya, amin, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Setiap kita yang ada di tempat ini, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kebenaran Allah, firman Tuhan yang akan memampukan di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Rohmu yang hidup
di atasmu. menyembahmu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari pertama di bulan Desember. Bapa kasih kesempatan bagi kami. Kami siapkan hati kami dan seluruh kekuatan pikiran kami, biar kami terhubung dengan Tuhan. Ibadah kami bukan sekedar ibadah rutinitas. Kami mendengarkan firman Tuhan bukan sekedar kami duduk, tetapi kami membuka hati kami. Kami izinkan Allah bekerja lewat Roh Kudus, menerangkan hal-hal yang harus kami ketahui dan kami kerjakan. Kami siap untuk menjadi murid yang patuh dan taat. Pada saat guru agung kami berbicara, mengajar, kami siap untuk menerima itu. Kami berdoa buat roh-roh yang mengganggu kami, yang ingin mencuri konsentrasi kami. Kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya berkata bersama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki hari pertama dari bulan Desember. Ya, artinya kita bersyukur kalau selama kurang lebih 11 atau masuk bulan yang ke-12 ini kita melihat serta kita menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Iya. Yang berikut, kita sedang ada pada bulan di mana seluruh dunia sedang mempersiapkan diri untuk merayakan hari Natal. Ya, Bapak Ibu, kita patut bersyukur kalau Indonesia izinkan saya dan saudara untuk hadir, ambil bagian di dalam kita merayakan hari-hari besar kita. Ya, terutama bulan ini kita masuk pada bulan Desember, artinya kita sedang mempersiapkan Natal. Nah, Natal adalah sebuah peradaban baru. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka kurang lebih ada 300 tahun itu nama Tuhan tidak dibicarakan. Itu ada tenggang waktu yang begitu panjang sampai kepada ketika nama Tuhan diagungkan lagi, dan Natal itu membuat sebuah peradaban baru di mana Yesus lahir dan dia menjanjikan kepada saya dan saudara, dia memberikan jaminan bahwa dosa kita diampuni. Amin. Hukuman kekal tidak menjadi milik kita, kita lepas dari hukuman kekal yaitu api neraka, dan kita diberikan jaminan untuk kita ada di dalam kerajaan sorga. Pagi ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah firman Tuhan. Saya sudah mulai hari Rabu kemarin, saya sudah janji bahwa kita mulai dengan khotbah Natal. Ya, ini masih tetap tema kita. Kita berdoa supaya nanti dari Malang apalagi yang akan diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang sudah ada, itu biar ada berkelanjutan. Saya memberikan tema pada saat pagi hari ini yaitu marilah pergi ke Bethlehem. Ini tema nasional. PGI, Persatuan Gereja Indonesia, telah memutuskan untuk tahun 2024 tema Natal adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Lukas pasal yang kedua, ayat 9 sampai 15, saya minta tolong untuk dibacakan. Lukas yang kedua ayat 9 sampai yang ke-11, begini firman Tuhan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar yang untuk seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sampai 15.
Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Tambah satu lagi ayat 16 ya, sorry. Ya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Iya, terima kasih. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Bethlehem, itu saya pernah berbicara sama Mas Joni beberapa tahun yang lalu. Ayo kita cepat-cepatan siapa yang ada berkat, kita sama-sama berangkat ke Yerusalem, ya, ke Israel, betul ya. Sampai sekarang mimpi itu belum tercapai. Ya mudah-mudahan dengan khotbah saya hari ini ada yang siap untuk mensponsori saya. Saya tanya Pak Kris, Pak biayanya piro sekitar 34 juta. Sebenarnya enggak murah ya, saya susu ya. Ya, kalau saudara kasih saya 50 juta, saudara sayang enggak sama saya? Sayang enggak? Senyum saudara itu memberikan beberapa pengertian. Yang pertama ngenyek, yang kedua ngomong, aku ya pingin gitu loh ya. Bapak Ibu, tapi saya tertarik dengan sebuah nama. Kalau saudara lihat ada dalam bahasa Ibrani itu bukan Bethlehem saja, tetapi dalam beberapa pujian dikatakan Bethlehem Efrata. Betul ya? Itu kalau saudara buka di Google itu ada, posisinya ada di tepi barat Palestina atau 10 km selatan Yerusalem. Dan daerah itu berbukit-bukit. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya membayangkan pada saat saya dikasih kesempatan untuk ke sana, saya ada di situ dan saya foto tak pamer panjenengan gitu loh. Aku neng Bethlehem, ya. Enggak, karena terus Mas Yowandra, aku susul Pak, numpak apa? Sapu, mak lampir gitu ya. Nanti kita berdua sama-sama di sana ya. Bapak Ibu, saya akan sampaikan ini kepada saudara. Subtema saya pagi hari ini, pesan Natal buat gereja Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15, saya coba bacakan kepada saudara kembali, dikatakan begini, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Kita baca ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah Bapak Ibu, saya kembali dulu ke Bethlehem. Saya tidak akan jelaskan tentang Bethlehem itu apa, tetapi saya tertarik dengan satu kata. Itu arti kata Bethlehem itu adalah rumah roti. Ya. Walaupun orang berkata bahwa hari itu sunyi, sepi, dan kebetulan pada musim salju itu ya, para gembala lagi menggembalakan kambing domba di daerah terpencil. Mereka didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan mereka pertama kalilah yang mendapatkan berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita maju. Sekarang kita melihat apa itu pesan Natal buat saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, terlebih sebagai murid Tuhan. Ayat 10 saya bacakan buat saudara sebagai poin yang pertama. Lukas pasal yang kedua, Mbak Grace, ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara catat ini, garis bawahi ini.
Jadi kita melihat bahwa dunia sedang ada dalam sedang menyebarkan sebuah ketakutan, sebuah kecemasan, sebuah ketidakpastian, entah hidup kita, entah keadaan ekonomi, ya, hubungan antar negara dan lain sebagainya. Ini semua serba tidak nyaman. Ya. Ada sesuatu yang disebarkan oleh kuasa kegelapan untuk menteror kita, mengintimidasi kita. Pertanyaan saya, apakah kita bisa terintimidasi? Halo? Apakah orang percaya bisa terintimidasi? Sangat bisa. Kapan? Pada saat kita tidak izinkan Tuhan masuk di dalam hidup kita. Jadi saudara jangan salahkan siapa-siapa. Saya kok takut kenapa? Manusia, saya bilang no, bukan. Tetapi itu adalah cara iblis, dia menyebarkan intimidasi, membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita khawatir, sehingga kita mulai fokus pada diri kita sendiri, menangisi diri kita sendiri, dan kita tidak percaya, kita lupa bahwa Tuhan adalah Allah yang ada di sorga, tetapi dia turun untuk membuat saya dan saudara jadi berarti. Katakan amin. Ayat yang ke-10 dikatakan bahwa jangan takut. Pesan pertama yang dari Bethlehem itu malaikat menemui para gembala. Kalau saudara baca ayat yang ke-9, 10, dikatakan pada saat malaikat menyampaikan kabar itu maka mereka merasa sangat takut. Ada sesuatu yang menekan mereka. Ada sesuatu yang betul-betul mereka merasa bahwa tidak tahu mau berbuat apa. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Bapak Ibu sudah kesekian kali, berapa puluh kali, puluhan tahun saudara merayakan Natal. Minggu lalu saya sampaikan bahwa kalau bisa tahun-tahun depan, acara seremonial Natal kita, itu kita sudah mulai berpikir beberapa kali. Ya, kalau saya lihat beberapa gereja DSCM sekarang itu, mereka bakti sosial. Kita pernah ya, Bu Ita ya, ada beberapa kali. Nah, seandainya itu kita teruskan. Sebagai murid, saya prihatin sekali. Kalau kita kumpul uang dari kita untuk kita, dan nanti akan terjadi perpecahan di gereja, gara-gara seragam, gara-gara menu makanan dan acara, saya bilang sekarang sudah tidak saatnya lagi. Amin. Tuhan Yesus, malaikat itu berkata kepada para gembala, jangan takut. Ada satu pesan yang diangkat kembali oleh Tuhan. Dia pernah berjanji bahwa jangan takut. Bahkan di tanggal 24 saya akan berbicara tentang Immanuel. Tema dari DSCM Malang itu, saya mau patuh sama gereja kita. Jadi tema Natal Malang adalah Immanuel. Dikatakan aku Immanuel, aku beserta dengan kamu. Seandainya kita sadar itu, kita izinkan Immanuel itu ada di dalam hidup kita, maka saya percaya yang namanya ketakutan itu sudah bukan jadi hal yang luar biasa, tapi menjadi hal yang biasa. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Natal tahun ini Tuhan Yesus kembali mengulangi pesannya pada kita agar kita tidak boleh takut. Anak-anak muda sudah tamat sekolah, pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Kerja, gaji tidak sesuai, di PHK dan lain sebagainya. Saya mau bilang, tolong diperhatikan baik-baik, karena itu cara setan. Amin. Cara setan bukan berarti saya dikit-dikit kok setan yang disalahkan gitu ya, bukan. Tetapi kita harus baca momennya, situasinya. Ini kok seperti ini. Saudara coba ingat kembali nostalgia saudara jatuh cinta pertama kali dengan Tuhan. Saya waktu itu betul-betul saya sekarang tarik ke belakang dan saya lihat. Setelah saya pindah dari Gemit masuk ke Pantai Kosta, pendeta almarhum pendeta Yermi Selan,
Bapak Ibu tahu, enggak tahu itu semangat itu dari mana saya enggak tahu. Saya dari dulu pekerja. Papa saya kebetulan ketua buruh Federasi Buruh NTT, Rote khususnya. Jadi semua barang itu turun harus lewat papa dan papa tanda tangan baru bisa dikirim ke toko-toko dan seterusnya. Nah saya dari dulu itu setelah pulang sekolah, saya tidak langsung pulang ke rumah. Saya bawa pakaian ganti, saya berenang drum, tahu drum minyak yang besar itu kapal kasih turun di tengah laut, saya pakai tambang panjang, yang satu di darat, yang saya berenang ke atas, saya ikat drum itu, saya surung dan ditarik. Pernah ngangkat semen, 3 sak, dulu 50 kilo, sekarang kan 40 ya, dulu 50 kilo, berarti 150. Om Sur, bobotnya berapa? Ada sampai 100? Oh enggak ada. Mau saya gendong? Ya, enggak ya? Ya, 3 sak itu, ya dari laut itu, karena skoci enggak bisa sampai ke darat betul. Kita gendong, masuk ke gudang, kembali lagi. Bukan itu saja, saya pernah gendong orang Rote itu gengsinya tinggi. Naik kapal ya, Kupang Rote, kapal motor itu ya, kapal layar motor. Itu mereka kan pakai sepatu. Jadi untuk turun mereka enggak mau kena air, apalagi sepatu. Ayo kalau kita bilang didongko gitu ya, digendong. Begitu turun 1.000 rupiah zaman samono 1.000 karena larang loh ya. Eman-eman dulu ya, saya kerja. Yang terakhir saya jadi kondektur bis. Saya enggak mau diam, pokoknya saya enggak mau diam. Ya. Tapi saudara tahu waktu saya jatuh cinta sama Tuhan. Cinta pertama yang menggebu-gebu. Itu saya kerja, saya pulang, ya kadang-kadang sampai jam 9, jam 10 malam, ya mandi, terus belajar, besok pagi sekolah. Pekerjaan itu tidak membebani saya, karena saya tahu Tuhan kasih saya kekuatan, amin. Kadang-kadang ketakutan itu membelenggu kita, sehingga kita pakai upaya kita pakai cara berpikir kita untuk menolong Tuhan, untuk membantu Tuhan. Padahal Tuhan hanya minta 1 kata, jangan, 2 kata ya, jangan takut. Ya. Saudara ngerti apa artinya jangan takut? Ya. Jangan takut itu berarti saudara dan saya itu sudah mendapatkan sebuah konfirmasi dari orang yang menjamin kita dan itu betul-betul dapat dipercaya. Pertanyaannya kenapa kita masih takut? Saya akan maju, saya akan bagikan, saya usahakan 2 poin, tapi kalau tidak nutut, saya hanya kasih 1 poin saja, nanti minggu depan kita sambung ya. Dalam hal apa saja kita tidak boleh takut. Ya. Di dalam mengutamakan Tuhan dalam proses perjalanan hidup kita. Ya, mungkin saudara agak bingung. Dalam hal apa kita tidak boleh takut? Di dalam hal mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan di dalam proses perjalanan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Pesan Natal tahun ini jangan takut dalam hal apa? Gandol Gusti, sang tenanan. Enggak 50%, enggak 90%. Enggak ada alasan bagi kita untuk tidak ibadah, untuk tidak melayani. Karena tubuh kita lemah. Kecuali saudara tidak bisa jalan, ya itu alasan yang tepat. Anak-anak muda, Bapak Ibu pelayan-pelayan Tuhan, kita sudah masuk pada akhir semester. Kita akan masuk pada ujian akhir. Tadi saya lihat dari bawah, biasanya musiknya rame ya. Ya, anak-anak pemain musik ada di mana. Tapi saya sadar lagi, pilihan. Kami mau paksa seperti apa? Bukan hak kami. Tapi kalau saudara betul-betul cinta sama Tuhan, maka tidak ada hal yang paling penting selain saudara berkata, saya diselamatkan oleh Tuhan dan saya persembahkan hidup saya untuk Tuhan, amin. Lewat talenta yang ada. Mulai tahun depan saya sudah bilang sama mama, enggak perlu diobrak-obrak. Makanya nanti saudara, kami akan tantang saudara, roster nanti itu kita tidak mengharapkan dan tidak boleh patah di tengah jalan.
Kalau memang saudara rencana patah di tengah jalan, jangan daftar. Ya. Sekarang saya mau disiplin, saudara. Kami sudah banyak memberikan kesempatan kepada saudara. Dan salah satu gereja yang agak lembek kita, kami, maksudnya agak lunak gitu ya. Boleh silakan ya. Tapi kalau saudara tidak bisa pergunakan kesempatan itu, maka ada batasan waktu yang harus kami ambil. Tidak boleh main-main lagi sekarang. Kalau saudara betul-betul cinta Tuhan, cinta musik, cinta pelayanan, tidak ada satu hal pun yang bisa menggeser saudara. Karena saudara berkata, saya main musik untuk Tuhan. Amin. Saya jadi gembala sel karena Tuhan. Saya jadi pelayan sel, pengkhotbah, song leader, singer, ya, pendari tamborin, dan seterusnya untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kapan itu terjadi? Pada saat kita mengutamakan Tuhan. Beberapa saat ini Tuhan hajar saya. Ya. Kadang-kadang jujur saudara, saya persiapkan khotbah agak keras gitu tuh, manusia saya bilang, ojo. Ya. Tapi saya sama mama beberapa waktu ini bahkan kami ambil doa puasa. Saya bilang, Tuhan izinkan saya cinta jemaat di sini, amin. Apalagi Tuhan. Kalau kita hanya dikhotbahkan ninam bobo terus, kasih susu terus, kapan kita bisa bertumbuh? Amin. Saya mau tanya siapa yang mau melayani Tuhan? Angkat tangan. Di bidang saudara. Mari kembali. Bilang sama Tuhan, Tuhan yang namanya tersinggung itu biasa. Yang lamanya dicemooh orang itu biasa. Tapi saudara akan berkata begini, memangnya gua pikirin. Amin. Jadi yang pertama tadi, dalam hal mengutamakan Tuhan, artinya kita harus utamakan Tuhan dalam segala musim kehidupan kita. Ya. Seringkali kita batasi Tuhan dengan memakai matematikanya dunia. Hari Rabu kemarin saya khotbah tentang belajar dari matematikanya Tuhan. Saudara tahu apa itu? Saya mau tanya sama saudara, oke, saya coba ulangi sedikit kepada saudara. Siapa yang senang dengan matematika? Angkat tangan. Oh Ibu Win, puji Tuhan. Siapa lagi? Matematika. Ya, ada yang bilang kalau pelajaran matematika tuh mati seketika gitu ya, karena begitu berat. Saya termasuk salah satu orang yang enggak senang dengan matematika. Ya. Saya tanya sama Bu Win, senang dengan matematika ya? 5 tambah 2 berapa Bu Win? 7? Iya. Bisa enggak kalau 5 tambah 2 itu bukan 7? Secara logika, bisa enggak? Enggak bisa. Karena memang patokannya sudah itu rumusnya matematika. Enggak bisa. 5 tambah 5 berapa? 10. Bisa kurang enggak? Bisa tambah enggak? Enggak bisa. Saya mau bilang sama saudara begini. Pada saat kita pakai matematika manusia, maka kita akan sampai di situ toh. Piye? Enggak cukup piye? Ya. Tapi saya mau bilang sama saudara, saudara tahu matematikanya Tuhan? 5 tambah 2 sama dengan 5.000 selesai plus 12 bakul. Saya kemarin coba cari. Saya klik dan saya tanya sama Mbak Google, apakah yang hadir waktu itu hanya 5.000? Biasanya orang-orang Israel itu anaknya banyak. Amin ya. Anaknya banyak. Kalau datang, kalau perempuan toh, suami kalau semua sudah menikah berarti 5.000 tambah 5.000 berapa? 10. Oke lah kita taruh anaknya 3 aja. 3. 10 tambah 15 piro? 25.000. Makannya roti berapa? 5 tambah 2, 7. Saudara tolong tunjukkan saya sejarah pernah terjadi ada orang yang hebat, dia kasih makan 5.000 orang, itu sisa 12 bakul. Coba, ada enggak? Tidak ada. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, seringkali itu yang kita takutkan, aku enggak kerja terus piye. Kalau saya enggak banting tulang terus piye. Halo, pesan Natal tahun ini jelas. Tuhan katakan apa? Jangan
Jangan takut. Saudara percaya di dalam gereja, amin? Percaya di dalam gereja atau di luar gereja? Duh, ini muridku ki piye ya? Aku iki Pak Guru. Percayanya di dalam gereja, amennya di dalam gereja atau di dunia nyata? Allah tenan. Paling percayanya di gereja, amin, amin. Aku orang ngomong amin kok, papa ngomong wongnya nggak iso ngomong gitu loh ya. Jadi katakan melu-melu aja, amin. Saudara, ujiannya itu bukan di gereja loh. Saudara dengar firman Tuhan itu tujuannya saudara belajar, amin. Terus keluar dari ruang gereja, dipraktekkan. Iki loh saya angel. Angel. Tapi bisa enggak? Sesuatu yang angel. Bisa kan? Soalnya saudara tahu yang pesan ki sopo. Kalau saudara baca dikatakan di situ malaikat yang datang, iya kan? Tetapi kalau saudara lihat ayat terusnya, gembala itu bilang apa? Tuhan telah loh kok malaikat kok jadi Tuhan? Pada waktu itu Tuhan memakai malaikat itu untuk sampaikan. Dia hadir secara pribadi, tapi dalam bentuk malaikat. Bapak Ibu, kita mendapat janji yang sangat luar biasa. Tidak usah takut. Ambil satu keputusan. Habis-habisan dengan Tuhan tahun ini, amin. Kita akan masuk 2025. Bapak Ibu, mari kita mulai belajar. Kita mau mengutamakan Tuhan. Ya, tadi kita sudah lihat matematikanya Tuhan, gitu ya. Menurut hitung-hitungan mereka 5 roti 2 ikan itu tidak cukup. Tapi Tuhan berkata bahwa Tuhan yang punya segala-galanya. Masih takut? Saudara masih takut? Yang masih takut coba angkat tangan. Takut apa Bu? Takut ketinggian? Takut kegelapan? Ya, kalau saudara takut ketinggian, ya ojo penean, ya, dosa naik. Saudara takut malam, ojo metu bengi. Ya. Siapa yang masih kalau lewat kuburan klakson? Angkat tangan, jujur. Yang lewat kuburan klakson, terus saya pernah tanya, nyapa toh mas, nun sewu, loh wong wis mati ya. Anak-anak muda, jangan ngomong neng tapi batinku iku aku. Siapa? Coba saya ingin tahu. Sang masih lewat kuburan terus tintin 3 kali, tintin, kok oke man? Ben wonge marem. Wonge wis mati kalau saudara ditipu sama setan kok ya gelem gitu. Apa ya? Jadi begitu kalau saudara lewat kuburan enggak perlu klakson, kecuali kuburan itu ramai ada perempatan. Ya lalu lalang kendaraan, tapi neng di to kuburan sing rame jiwut, ya toh, jiwut kiri jalan kuwi. Nggak usah takut ya. Kalau takut itu takut sama saya. Saya datang terus minta makan, gitu ya. Kebetulan saudara nggak punya makanan, wah bingung, gitu ya. Bapak Ibu mari kita mulai belajar. Dia datang untuk kita sebagai juru selamat. Jadi mengapa kita tidak boleh takut dalam menjalani hidup ini? Yang pertama, kita maju ya. Dia datang untuk kita sebagai juru selamat. Ayat 11, Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 saya baca. Mari Mbak Grace, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, saya itu bilang kadang-kadang saya lus-lus dodo dan saya bilang begini, Tuhan saya ini siapa toh? Kok Tuhan begitu cinta, Tuhan datang untuk saya. Pesan Tuhan bagi kita jangan takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena Dia datang spesial untuk kita. Katakan amin. Tahun ini Natal kita akan kita lewati dengan penuh sukacita. Saya berhenti di sini sebentar, saya mau bersaksi sedikit. Ada seorang anak Tuhan yang takut sama Tuhan. Untuk hidupnya aja tidak cukup. Ya.
Udah lama sering ada di padang belantara. Dan kadang-kadang saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, Mbok ya kasih saya berkat lebih. Ya, saya besuk bisa, soalnya orang Jawa ya, kita besuk tangan kosong itu ndak iso gitu ya, ndak bisa. Ya, khusus orang ini. Bapak Ibu, ternyata terbalik. Orang yang menurut saya itu dia sedang berjuang sudah sekian lama. Saya sebenarnya kalau keluar itu enggak mau posting gitu loh saudara. Pernah saya sama Stephen ke Rote. Kami lihat ada di gereja itu Bahtera Nuh. Modelnya seperti Bahtera Nuh. Makanya kalau saudara mau lihat sekarang diperbagus lagi sekarang ada 2. Jadi mulai bentuk kapal, itu di dalamnya ada tempat-tempat, tapi gereja ibadahnya di situ. Stephen dulu papa ajak enggak ya ke situ? Enggak ya? Oh Stephen pulang dulu. Saya foto tuh saya bilang, kami ada di Rote Barat Laut. Ya, itu Rote Selatan itu ya, Barat Laut. Terus saya ada di gereja ini. Terus ada WA masuk. Sekarang ada di mana? Saya ada di Rote. Bisa nggak minta nomor rekeningnya? Ya, nomor rekening saya tak tinggal neng mama ya. Mama yang pegang. Saya nggak punya nomor. Coba cari teman atau saudara. Ya, saudara nggak banyak. Ini untuk beli jajan. Itu berkali-kali pokoknya dia tahu saya keluar pasti. Maaf saudara jangan berpikir saya ngomong gini, saya soki, weh papa kapan mau tuh ya? Tak kok nomor rekeningnya. Siapa yang sedang berpikir seperti itu angkat tangan. Saya doakan supaya tambah banyak. Gitu ya. Tapi kalau saudara mau taat sama Tuhan, saudara tidak takut mengutamakan Tuhan. Tuhan itu tidak mentolol loh Bapak Ibu, amin. Tuhan tidak mentolol. Nah, tapi saya mau katakan sama saudara, saudara jangan jadikan Tuhan itu sebagai bank. Saudara nabung, terus untuk bunga. Tuhan tidak mau seperti itu kok, kecil banget sih. Kalau Tuhan berkati, saudara mau kasih berapa? Mau berangkat tadi saya buka WA, ada seorang ibu dia katakan begini, saudara memberi itu bukan jumlah. Tuhan tidak butuh jumlah, amin. Tapi ketaatan saudara. Saudara taat enggak? Kalau saudara memberi karena saudara punya, itu masih tanda tanya. Tapi kemarin saya sudah bagikan hari Rebo itu, si janda itu dia datang, dia masukkan 2 peser. Akhirnya Tuhan komentar, ini yang paling banyak. Aneh atau matematikanya Tuhan kan aneh ya. Kalau bicara sama perbankan itu dia bilang begini, Tuhan itu ngomong apa tuh? Yang Tuhan lihat, hati dan ketaatan. Ya tentunya juga kejujuran, itu. Jadi mari saudara kita bukan masalah, kalau saudara punya, Tuhan bilang begini, ini yang paling bagus murid-muridnya tanya, kenapa? Karena dia memberi dari semua yang ada pada dia. Amin. Jujur, kadang-kadang kita persembahan itu, kalau saudara punya uang 100.000, 50, 20, 5.000, 2.000, persembahan itu kira-kira saudara kasih berapa? Berapa? 5.000? 2.000? Cocok podo karo aku. Saudara seringkali kita pelit banget. Kita memberi karena hitung. Ya. Saya mau bilang sama saudara, jumlah Tuhan tidak lihat sebenarnya. Tuhan tidak butuh uang saya dan saudara, amin. Tuhan tidak butuh uang saya dan saudara. Tapi yang Tuhan lihat itu adalah ketaatan. 37 menit saya sudah khotbah. Diperpanjang? Saudara tidak perpanjang biar saya khotbah sendiri. Dia datang untuk kita. Yang kedua, dia selalu menyertai kita. Yesaya, tolong. Yesaya 40 ayat yang ke-10. Ini alasan-alasannya sebagai poin-poin terakhir. Mengapa kita tidak boleh takut dalam menjalani hidup ini? Dia datang untuk kita sebagai juru selamat. Itu cukup banget bagi kita. Yang kedua,
Dia selalu menyertai kita. Yesaya 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya. Loh kok, apa saya salah catat ya? Yesaya 40, itu Yesaya betul? Masa Alkitabku keliru ya? Sorry ya. 40 apa 41 ya? Coba lihat, 40, coba 41. Loh kok bukan ya? Itu dikatakan bahwa Tuhan menyertai kita. Yesaya berapa itu Pak Kiki? 41 ya? Ya, 41 ayat 10. Sorry saya salah catat. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Saudara, kemarin Gibran kemana itu ada ajudannya. Dan salah satu ajudannya Jokowi, walaupun Jokowi sudah nggak jadi presiden, tapi dia masih terus setia. Saudara pernah lihat Prabowo waktu mau salaman, ada orang yang mau salaman itu dicegat sama pas pampresnya tuh. Siapa itu yang sekarang jadi menteri itu? Anak muda itu. Saudara tahu nggak artinya menyertai? Menjamin hidup kita. Dia membungkus hidup kita, keselamatan kita. Ya. Apalagi ekonomi, Saudara. Keselamatan kita dia jaga, dia berikan kepada kita. Makanya ini alasan kedua, jangan takut. Ayo mari kita mulai jadi murid yang siap untuk taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Yang ketiga masih dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke 10 ya. Itu dia sendiri yang akan menolong kita. Dikatakan itu, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan aku akan apa? Menolong engkau. Yang menolong kita siapa? Tuhan. Bukan karena usaha kita, ya. Bukan karena usaha kita. Makanya Bapak Ibu, saya sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ini sering, bahkan ratusan kali dari mimbar ini saya katakan sama saudara. Boleh kerja, tapi utamakan Tuhan. Saya bersyukur ada seorang ibu pernah katakan bahwa sekarang di perusahaannya itu sudah dibuka doa, ibadah. Saya dulu di Aqua, saya sering ke Jakarta. Itu kalau saya ke sana pasti saya dijadwal untuk sampaikan firman Tuhan di PT Aqua. Gitu ya. Di Bekasi, pernah di Tangerang juga. Saya lihat, waduh luar biasa. Ada satu kemajuan di mana mereka mengutamakan Tuhan. Dan saya percaya perusahaan itu pasti diberkati Tuhan. Pada saat kita mulai bersekutu, ajak kita berdoa, kita katakan Tuhan, karena Tuhan. Maka pada saat pagi ini pesan Natal itu jelas banget. Saya kasih satu saja, jangan takut karena Allah yang menolong kita. Yang terakhir, ya, yang terakhir ayat yang ke-10 saya baca dari atas, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Tangan kanan itu berbicara tentang power. Kuasa, ada kekuatan di situ. Saudara jangan pegang tangan Tuhan, nanti saudara capek, amin. Tapi biar Tuhan yang memegang tangan kita, maka kita tidak akan capek. Karena dia yang pegang tangan kita. Izinkan rumah tanggamu dipegang oleh Tuhan. Izinkan ekonomimu itu Tuhan yang terlibat di dalam pekerjaanmu, rencana apapun saja. Pesan Natal tahun ini, marilah kita pergi ke Bethlehem. Karena di situ ada lahir seorang yang namanya Yesus. Itu dia yang akan menjamin seluruh hidup kita. Akhir khotbah saya pada saat pagi hari ini, kita sampai pada kesimpulannya. Lewat pesan Natal hari ini, mari kita semakin setia, semakin mencintai Yesus serta mau terus andalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Soli Deo Gloria.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita mempersiapkan diri kita untuk terima perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Sementara saudara tutup mata, saudara sedang melihat Tuhan menyapa saudara. Dia katakan jangan takut. Allah yang menjaga kamu, Allah yang menyelamatkan jiwamu, tidak perlu kamu takut. Ketaatan itu penting Bapak Ibu. Pada ayat yang ke-10 turun ke bawah, pada waktu itu gembala dalam keadaan ketakutan. Tapi begitu mereka mendengar ayat 11, Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, itu jelas banget. Pada saat malaikat itu meninggalkan mereka, mereka berkata, mari kita berangkat ke Bethlehem Efrata untuk melihat apa yang terjadi. Coba Mbak Gila tolong tayangkan itu ya. Lukas 2 ayat 11. Haleluya. Terus ayat 10 coba. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Setelah itu mereka ambil keputusan untuk berangkat. Dan ayat remanya ayat yang ke-20. Mereka bersaksi, ternyata apa yang dikatakan Tuhan itu betul-betul benar terjadi. Apa yang sedang saudara pergumulkan? Kesehatanmu, rumah tanggamu, ekonomimu? Yang Tuhan minta satu, taat. Malam dingin, gelap gulita, tetapi para gembala itu berangkat. Dia Allah yang mencukupkan segala sesuatu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah esa. Kita mau katakan tak usah aku takut karena Allah menjagamu. Haleluya. Tak usah. Katakan pada dirimu sendiri begini. Amin. Haleluya. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharaku. Tak
Yes, haleluya. Roh Kudus Hiburmu, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku, Dia memberkati. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, lihat El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu pada saat pagi hari ini. Firman-Mu sudah disampaikan kepada kami semua ya Bapa. Engkau telah memberitakan kepada kami kabar kesukaan itu ya Tuhan. Sehingga kami tidak takut untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan kedatangan-Mu, dengan kelahiran-Mu Tuhan, membuat kami terjaga. Engkau jaga sendiri ya Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami khawatir, kami bimbang. Kami tidak percaya sepenuhnya dengan kuasa dan darah daripada Engkau ya Bapa. Tapi lewat firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau telah menegur kami, mengingatkan kami, supaya kami tidak takut ketika kami mengutamakan Engkau. Ketika kami hanya bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Ketika kami hanya berserah kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang akan menopang kami, menolong kami, memberikan kepastian kepada kami, terutama adalah kepastian keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu selalu hidup dan menghidupi hati kami Tuhan. Sehingga jalan kami adalah jalan-Mu, jalan yang selalu Engkau tunjukkan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami nyerahkan semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya Yesus. Bapak, kami bersyukur buat pagi ini, hari ini Tuhan tolong. Tuhan sudah menolong dan memberkati kami dalam ibadah kami. Kami percaya kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan. Di hadapan kami ada anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan Desember. Hamba mengangkat tangan dan hamba berdoa, diberkatilah mereka. Umur panjang, kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah takut dan cinta akan Tuhan, dewasa di dalam rohani, mengasihi dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Masa depan mereka adalah masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Masa depan yang dipimpin oleh Tuhan. Dan mereka akan melihat perkara-perkara yang besar. Sekali lagi, hamba-Mu memberkati Bapak Ibu Saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah sepanjang minggu ini kami berdoa, Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat rencana Natal yang akan kami lakukan tanggal 24 Desember, bahkan nanti tanggal 14 Januari Natal Bamak Kecamatan Ngelego. Kami berdoa Tuhan tolong, dan kami boleh persembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih jam-jam ibadah sepanjang minggu ini
dipakai, diberkati oleh Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun, menyertai, memberkati, bahkan menjadi milik kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita pulang dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.